Sesaat kemudian, ketiga sosok itu muncul di atas sekte Buddha. Beberapa Buddha alam dewa sejati, berseragam, melangkah maju, menangkupkan tangan, melantunkan mantra Buddha, dan berkata terus terang, platform kenaikan telah disiapkan untuk donor Suan Yuan. Ya, kata Suan Yuan Feng tanpa ragu, hanya dengan anggukan sederhana. Dipimpin oleh para Buddha alam dewa sejati, ia menuju formasi panggung kenaikan sekte Buddha. Ye King melirik sekte Buddha dengan santai, mengerucutkan bibirnya, dan tidak berkata apa-apa. Sekte Buddha ini terlihat sangat megah, bahkan lebih mengesankan daripada sekte pedangku. Gu Changge menghela napas panjang setelah mengamati banyak pagoda emas yang berdiri di sekte Buddha. Apa gunanya? Cek, lebih baik kau fokus pada kultivasi. Mendengar kata-katanya, Ye King tak kuasa menahan diri untuk menggerutu. Tapi sepertinya masuk akal. Sekte pedang kini jelas merupakan pemimpin empat tanah suci. Meskipun generasi murid sekte Du abadi saat ini tidak memiliki bakat dao seperti tiga tempat suci lainnya. Dalam hal fondasi dan kekuatan keseluruhan, sekte ini masih menempati posisi kedua yang kokoh. Lagi pula, lembah bunga segudang dan sekte Buddha memiliki terlalu banyak batasan dalam menerima murid, sehingga mencegah mereka berkembang pesat. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua langsung menuju formasi kenaikan. Namun, dalam perjalanan, Gu Changge melirik pagoda emas tanpa alasan yang jelas, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berhenti memikirkannya. Aku tak pernah menyangka murid Buddha ini bisa terdeteksi hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Dan hanya dengan pandangan sekilas, murid Buddha ini merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang prasejarah, takut untuk bergerak sedikit pun. Kekuatan Sein Gu ini tak terduga. Yang berada di dalam pagoda emas adalah murid sekte Buddha dengan bakat Dao. Ia hanya meliriknya karena penasaran, tetapi tatapan itu telah membuatnya berkeringat dingin. Formasi kenaikan sekte Buddha berbeda dengan sekte pedang. Formasi ini tidak melibatkan gunung khusus. Sebaliknya, empat patung guru agung pertama sekte Buddha berdiri di lokasi terpisah, dengan kitab suci Buddha samar-samar terpampang di tengahnya. Namun, efeknya sama, keduanya dapat menahan kesengsaraan surgawi. Gu Xiaoyou, tolong lepaskan kesadaran spiritualmu. Aku masih ingat syarat-syarat yang kita sepakati. Sesampainya di depan formasi, Suan Yuan Feng mengambil inisiatif dan berbicara. Mendengar ini, Gu Changge tidak membuang waktu. Setelah mengangguk kecil, ia segera memisahkan seberkas kesadaran spiritual samar dan perlahan memancarkannya. Seberkas kesadaran spiritual ini begitu lemah sehingga tidak akan mengancam bahkan seorang kultivator alam abadi terestrial. Bahkan seorang kultivator alam abadi sejati pun tidak perlu khawatir jika tersimpan di dalam lautan kesadaran mereka. Fungsi utamanya adalah agar orang lain dapat melihat apa yang mereka lihat melalui mata mereka. Setelah menyimpan kesadaran spiritual di ruang spiritualnya sendiri, Suan Yuan Feng ragu sejenak dan bertanya, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang apa yang Anda lihat terakhir kali? Saat ia hendak melampaui kesengsaraan dan naik, bohong jika ia tidak merasa gugup sedikit pun. Meskipun terdapat banyak catatan kenaikan dalam teks-teks kuno Zhongzu, hanya Gu Shengzi yang benar-benar menyaksikan bagaimana rasanya setelah naik. Setelah senior Changsheng naik hari itu, kesadaran saya juga memasuki lorong penuntun. Kemanapun saya memandang, saya melihat kekacauan, tetapi sedikit berbeda dari kekacauan yang saya alami ketika saya melintasi kehampaan. Senior Changsheng berkeliaran di ruang kacau itu sejenak, lalu kesadaran saya menghilang. Mungkin senior Changsheng telah berhasil naik. Ngomong-ngomong, senior Changsheng berkeliaran di ruang itu dan tidak menemukan apapun. Jika senior berhasil naik nanti, mengapa tidak mencoba menunggu di sini dan mencoba memahami ruang itu? Kalau begitu, aku punya permintaan. Gu Changge merenung sejenak, lalu berbicara dengan serius. Selain masalah Taois berjubah abu-abu yang misterius itu, dia tidak menyembunyikan apapun atau berbohong tentang hal lain. Sedangkan Taois berjubah abu-abu itu, dia merasa bahwa mengungkapkannya dapat mengakibatkan konsekuensi serius, jadi lebih baik aman. Oh, dimensi kekacauan mungkin terhubung dengan alam abadi. Atau mungkin, untuk menerobos dan naik dari alam ini, seseorang harus terlebih dahulu dibimbing ke dimensi itu. Begitu alam abadi merasakannya, ia akan membuka saluran pemandu lain, yang memungkinkan kenaikan sejati ke alam abadi. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Gu, apa pendapatmu? Silakan berbagi. Suan Yuan Feng mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya, mengungkapkan penilaian dan dugaannya sendiri. Meskipun informasi ini kurang bermanfaat baginya, informasi ini memberinya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana rasanya naik ke dimensi itu, memberinya rasa tenang. Senior, setelah memasuki dimensi itu, bisakah kau meninggalkan sajak daomu sebanyak mungkin? Sebulan lagi, aku akan membantu senior lain mencoba terobosan kenaikan. Jika senior itu dapat menemukan jejak sajak daomu di dimensi itu akan membuktikan bahwa kita naik dari dimensi yang sama. Senior, tidak perlu terlalu dipikirkan. Aku hanya memuaskan rasa ingin tahuku, kata Gu Changge santai. Mendengar bahwa ini hanya tentang meninggalkan sedikit pesona daunnya, Suan Yuan Feng langsung tersenyum dan berkata, kenapa tidak?
Itu mudah saja. Selanjutnya, saya akan berterima kasih atas bantuan Anda, katanya, membungkuk sedikit sebelum memasuki formasi. Pada saat yang sama, seorang biksu tua yang damai tiba-tiba muncul di atas formasi. Ia menangkupkan kedua tangannya dan melantunkan mantra Buddha, lalu berkata perlahan, semoga rekan Daois Xuan Yuan berhasil naik ke surga. Saya akan mengelola formasi ini secara pribadi untuk Anda, Amitabha. Terima kasih, kata Xuan Yuan Feng sambil membungkuk. Memiliki monster tua dari alam abadi daratan Sekte Buddha ini secara pribadi mengelola formasi ini sungguh melegakan, meskipun efeknya tidak akan berbeda. Setelah itu, ia duduk bersila dan mulai mencoba memahami langit dan bumi, siap menghadapi bencana. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya sedikit, menundukkan kepala, lalu menatap Gu Changge, memberinya tatapan ramah, dan mengangguk dengan senyum tipis. Orang tua ini bermaksud menjadi orang ketiga yang mencoba naik ke surga. Ye Qing menjelaskan dengan lembut, tidak takut didengar oleh pihak lain. Mendengar ini, wajah para kultivator alam dewa sejati dari Sekte Buddha di dekatnya sedikit berkedut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, baik guru Buddha lama mereka maupun Dewa Pedang Teratai Biru bukanlah orang yang bisa mereka bicarakan terlalu banyak. Sedangkan Gu Changge, ia hanya membungkuk sedikit kepada biksu tua itu. Bahkan tanpa gurunya mengatakan apapun, ia sudah bisa menebak alam dan identitas biksu tua itu dari cara ia menyapa Xuan Yuan Feng. Waktu berlalu tanpa diketahui. Gu Changge, yang tersentak oleh sesuatu, mendongak. Juga, Xuan Yuan Feng, yang duduk bersila di formasi kenaikan, mendongak. Ye Qing dan biksu tua itu tampak lambat bereaksi ketika mereka merasakan kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Ye Qing tidak bereaksi sama sekali, karena muridnya memiliki lebih dari sekadar kualitas yang tidak biasa ini. Biksu tua itu melirik Gu Changge lagi, agak curiga. Pandangan pertamanya pada Gu Changge adalah dengan mata telanjang, tetapi kali ini, sebuah kitab suci Buddha berwarna keemasan samar bersinar di matanya. Melihat ini, biksu tua itu tercengang. Fisik macam apa ini? Jika ada Buddha sejati di dunia, mungkin akan seperti ini, kan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk terkejut. Ia segera mengaktifkan formasi dengan gerakan tangan. Kemudian ia fokus mengamati berkumpulnya kesengsaraan surgawi, berusaha mendapatkan wawasan sebanyak mungkin darinya untuk sebuah terobosan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Boom! Saat awan kesengsaraan melonjak, guntur kesengsaraan pertama yang sangat dahsyat turun. Berkat kehadiran Gu Changge, Xuan Yuan Feng tak perlu lagi menyimpan senjata saktinya. Ia segera memanggil senjata sakti kelahirannya sendiri, menetralkan sebagian besar kekuatan guntur kesengsaraan pertama. Dengan satu serangan, sementara banyak Buddha mengagumi kekuatan kesengsaraan abadinya, ia telah mengeluarkan senjata saktinya sendiri dari formasi. Gu Changge dengan terampil menyerap sisa aura kesengsaraan dari senjata sakti tersebut, mengembalikannya ke formasi sebelum kesengsaraan kedua memadat. Itu benar-benar membersihkan sisa aura kesengsaraan. Xuan Yuan Feng, di panggung kenaikan, merasakan senjata saktinya sendiri sepenuhnya terbebas dari pengaruh kesengsaraan, dan matanya tiba-tiba berbinar. Keyakinannya pada guntur kesengsaraan berikutnya melonjak. Selama ia bisa menggunakan senjata saktinya berkali-kali, ia yakin akan keselamatannya dari kesengsaraan. Setidaknya peluang keberhasilannya akan berlipat ganda. Dengan berkah senjata saktinya yang tak terpengaruh dan kepercayaan dirinya yang semakin kuat, Xuan Yuan Feng berhasil melewati beberapa kesengsaraan surgawi berikutnya dengan sempurna, hanya mengalami guncangan internal ringan tanpa cedera. Di bawah tatapan Sekte Buddha, ia segera menghadapi petir kesengsaraan ke-8. Meskipun ia tampak sedikit berantakan, auranya terus meningkat, matanya berkilau dengan kecemerlangan yang dalam. Boom! Saat petir kesengsaraan ke-8 turun, pagoda-pagoda Buddha yang tak terhitung jumlahnya diterangi, menjadi tembus cahaya. Para murid Buddha di bawah alam pribadi sejati tidak berani menatap langsung, dan buru-buru duduk bersila dan melantunkan mantra-mantra Buddha. Bahkan mereka yang berada di alam dewa sejati mengangkat tangan untuk melindungi mata mereka. Aku telah mencapai ini. Sebelum siapapun sempat melihat, suara lantang Xuan Yuan Feng bergema di seluruh Sekte Buddha. Diikuti oleh, Dewa Dunia Sekte Buddha itu menggenggam tangannya dan melantunkan mantra-mantra Buddha. Formasi kenaikan langsung aktif, melindunginya dari kesengsaraan surgawi terakhir. Boom! Guntur kesengsaraan turun, menghantam tirai cahaya panggung kenaikan. Jutaan rune muncul di tirai cahaya, menyebarkan kekuatan guntur. Mata beberapa patung Buddha yang mengelilingi panggung kenaikan bersinar keemasan, dan simbol-simbol Buddha terpancar dari tubuh mereka. Saat semua kembali tenang, awan kesengsaraan di atas Sekte Buddha perlahan menghilang, digantikan oleh awan emas keberuntungan dan bayangan binatang keberuntungan. Amitabha, melihat kesengsaraan berhasil dilampaui, semua orang di Sekte Buddha, terlepas dari tingkat kultivasi, murid atau tetua, menangkupkan tangan mereka dengan penuh bakti dan membungkuk dengan lembut ke arah panggung kenaikan.
Ini adalah tujuan akhir semua kultivator, baik dari Sekte Pedang, Sekte Buddha, maupun dari Sekte Independen. Kasih karunia dan keberuntungan terkondensasi menjadi teratai emas, yang mekar di seluruh Sekte Buddha. Ketika seseorang berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke sini, seluruh Sekte Buddha secara alami mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bahkan bakat dan kekuatan para murid ini pun sedikit meningkat. Dan orang yang paling banyak menerima umpan balik dari langit dan bumi, tentu saja, adalah Xuan Yuanfeng sendiri. Di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi, luka-luka yang dideritanya selama kesengsaraan disembuhkan dengan sempurna oleh kekuatan pahala emas pucat. Kekuatan pahala emas terus mengubah tubuhnya, dan energi spiritual di dalam dirinya juga diubah menjadi esensi abadi. Dengan munculnya gerbang penuntun, Xuan Yuanfeng perlahan naik ke udara. Sahabat muda, inilah hadiah yang kujanjikan padamu. Setelah pulih dari kegembiraannya, tindakan pertama Xuan Yuanfeng adalah melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke arah Gu Changge, yang sudah mendekat. Ia juga melemparkan senjata ajaib tingkat surgawi tertinggi miliknya bersama dengan cincin penyimpanan tersebut. Terima kasih. Gu Changge menerima cincin dan senjata ajaib itu tanpa meliriknya, hanya mengangguk kecil. Haha, kaulah yang menyumbang 80% dari keberhasilanku naik ke alam abadi. Kalau aku benar-benar ingin berterima kasih, seharusnya kau. Sambil melambaikan tangannya, Xuan Yuanfeng menyadari bahwa energi spiritual di dalam dirinya telah sepenuhnya berubah menjadi esensi abadi. Ia hanya menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dan dalam sekejap, ia memadatkan esensi abadinya menjadi manik esensi abadi, yang mengandung 20% esensi abadinya. Sedikit esensi abadi mungkin bisa membantumu maju lebih cepat. Aku akan menunggumu di alam abadi. Aku sudah mencatat apa yang kau minta. Kuharap ini bisa bermanfaat bagimu. Xuan Yuanfeng kemudian memberikan manik esensi abadi yang telah dipadatkan itu kepada Gu Changge. Biasanya, benda ini seharusnya diwariskan kepada pusaka keluarga, tetapi bantuannya terlalu besar. Sambil berbicara, sosoknya menghilang ke lorong petunjuk, menjulang tinggi di atas Sekte Buddha. Para murid Sekte Buddha tidak punya waktu untuk mengamati upacara dengan saksama. Mereka duduk bersila, melantunkan sutra, menyempurnakan kesempatan surgawi ini. Bocah, manik esensi abadi ini adalah harta karun di sekte manapun. Hanya tersedia sekali dalam bertahun-tahun. Tapi di tanganmu, ini hanya menjadi barang biasa. Melihat Gu Changge sembarangan menyimpan manik esensi abadi di cincin interspatialnya, Ye King tak kuasa menahan diri untuk menggerutu. Hanya ketika seorang kultivator naik ke tingkatan tertentu, mereka dapat memadatkan salah satu benda ini, dan mereka seharusnya tidak memadatkan terlalu banyak, untuk mencegah kekurangan esensi abadi dan kemungkinan kecelakaan selama kenaikan. Namun, mengingat kecepatan terobosan pemuda ini, sepertinya dia tidak terlalu bergantung pada manik esensi abadi. Itu hanya pujian dari para senior, kata Gu Changge santai sambil tersenyum tipis. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk bersila di udara dan mulai mengamati semua yang dilihatnya dengan indera spiritual samar yang masih tersisa di lautan kesadaran Xuan Yuanfeng. Cek, bahkan aku belum melihat bagian dalam dari apa yang disebut jalur kenaikan, dan kau telah melihatnya lebih dari sekali. Ye King mendecakkan bibirnya, bergumam, lalu mengangkat tangannya untuk membentuk penghalang isolasi di sekitar mereka berdua. Kesempatan surgawi ini tidak terlalu mempedulikannya, sebagai makhluk kuat di alam abadi berbasis daratan. Lagi pula, di levelnya, ia hanya selangkah lagi dari pendakian menuju keabadian, yaitu kesengsaraan. Ini hanyalah masalah membangun fondasinya agar ia dapat menyempurnakan pola pikirnya dan memicu kesengsaraan. Sebaliknya, ia sangat mengkhawatirkan kemampuan Gu Changge untuk memeriksa jalur pendakian setiap kali. Tentu akan lebih baik jika ia dapat mempelajari lebih lanjut tentang situasi tersebut sebelum pendakian. Pada saat ini, Gu Changge juga dapat melihat pemandangan dengan jelas. Seperti yang diduga, itu adalah ruang hampa yang familiar. Xuan Yuanfeng dengan cermat mengamati sekelilingnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan jejak Rima Dao yang ditinggalkan oleh orang lain. Tidak ada fluktuasi Rima Dao. Jadi, jalur panduan ini mungkin tidak sama untuk semua orang, gumam Xuan Yuanfeng dalam hati, mengingat apa yang dikatakan Gu Xiaoyou kepadanya. Ia segera mulai memancarkan sajak daunnya sendiri ke dalam ruang hampa. Dan selama itu, ia tidak menjelajahi ruang hampa, tetap di tempatnya. Lagi pula, ia telah belajar dari Gu Changge bahwa ruang hampa itu kosong. Ia hanya duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai beristirahat. Setelah sekitar setengah batang dupa, tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Sesosok berjubah abu-abu, yang wajahnya tak terlihat, muncul di hadapannya. Permisi, apakah Anda yang bertugas membimbing saya? Xuan Yuanfeng awalnya terkejut. Ia tidak tahu seberapa kuat orang itu, tetapi muncul di hadapannya begitu diam jelas merupakan sesuatu yang tak tertandingi. Ia berdiri dan hendak membungkuk hormat dan bertanya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sosok berjubah abu-abu itu menunjuk dahinya dengan jari. Ia mencoba menghindar, tetapi rantai yang terbentuk dari hukum ruang muncul di sekelilingnya, memenjarakannya.